أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله ربي وأتوب إليه والحمد لله رب العالمين. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب رب العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersuah di pelajaran logika ke-22. Semoga saja antum semua, yakni kita juga di sini selalu dalam keadaan sehat dan selalu di jalan Allah, jauh dari maksiat dan selalu dalam taat. Amin ya rabbal alamin. Pada pelajaran ke-21 kemarin kita telah menyelesaikan pelajaran 4 perhubungan yang terdiri dari 4, yaitu hubungan sama, hubungan umum dan khusus mutlak, kemudian hubungan umum dan khusus dari satu segi, dan yang terakhir hubungan perbedaan. Pada pelajaran kali ini kita akan meninjau hubungan-hubungan tersebut setelah diperlawankan, yakni dinegatifkan dua-duanya. Kalau teman-teman masih ingat di pelajaran terdahulu, yaitu di pelajaran pembagian kata waktu itu, yaitu dilihat dari berbilangnya kata, kemudian dari situ muncul dua bagian, yaitu persamaan dan perbedaan. Kemudian perbedaan ini dibagi menjadi perbedaan persamaan, perbedaan ketidaksamaan, perbedaan pertentangan. Nah, di perbedaan pertentangan inilah kemudian terbagi lagi menjadi perbedaan pertentangan perlawanan, perbedaan pertentangan pemilikan dan tidak, kemudian perbedaan pertentangan kontra, dan yang terakhir perbedaan pertentangan mutadaifain. Pada perbedaan pertentangan perlawanan atau naqidan, di situ diterangkan bahwa pertentangan antara positif dan negatif. Jadi kalau ingin buntutnya saja yaitu perlawanan, maka pertentangan antara positif dan negatif. Jadi pertentangan perlawanan yakni pertentangan positif negatif. Nah, 4 perhubungan ini kali ini kita akan menghubungkan lagi hasil perlawanannya. Kalau hubungan sama, ketika kedua pahamannya diperlawankan, yakni dinegatifkan, kalau memang tadinya positif, kemudian setelah itu dihubungkan kembali dengan pahaman yang lainnya yang juga setelah diperlawankan. Seperti misalnya kalau antara manusia dan rasional, berarti perlawanan dari manusia adalah bukan manusia, perlawanan dari rasional adalah bukan rasional. Nah, bukan manusia dan bukan rasional ini nantinya akan menghasilkan hubungan apa? Apakah dia hubungan sama, atau hubungan umum dan khusus mutlak, umum dan khusus dari satu segi, atau hubungan perbedaan. Ada beberapa poin yang perlu diketahui di sini, bahwa dalam membicarakan hasil hubungan perlawanan dari kedua pahaman sebelumnya, di sini mau muter-muter. Jadi kita mau semacam keliling kota
yakni mencoba semua hasil dari hubungan-hubungan yang ada. Yakni kita akan mencoba satu-satu dari semua hubungan yang ada yang dimungkinkan. Di mana tidak akan keluar dari 4 perhubungan karena sudah dikatakan dulu bahwa ketika kedua pahaman universal dihubungkan itu tidak akan keluar dari 4 perhubungan. Jadi di sini juga tidak akan keluar dari 4 perhubungan. Itu poin pertama. Jadi kita akan membuktikan dengan cara circle berputar, yakni membuktikan semua kemungkinan yang salah, kemudian kita sisakan satu, lalu yang satu itulah yang benar. Jadi tanpa pembuktian lagi. Cara ini bisa dipakai, yakni membuktikan semua kesalahan yang dimungkinkan, kemudian sisa satu, kemudian yang satu inilah yang benar. Cara ini bisa dipakai manakala kita mengetahui semua kemungkinannya. Jadi kalau ada 10 kemungkinan, katakanlah, dari satu masalah. Kemudian kita tahu bahwa di antara 10 kemungkinan itu hanya satu yang benar, maka kita bisa membuktikan dengan cara, yakni yang satu itu kita bisa dapatkan dengan cara membuktikan kesalahan dari 9 kemungkinan yang ada. Ketika 9 kemungkinan yang ada itu kita buktikan salahnya, maka yang ke-10 itu tidak perlu dibuktikan lagi karena sudah pasti benar. Nah, cara ini bisa dilakukan manakala kita sudah mengetahui semua kemungkinannya. Tapi kalau kita tidak mengetahui semua kemungkinannya, misalnya kita mengatakan bahwa dari satu masalah ini kemungkinannya ada 5. Padahal ada 7, ada 6, ada 8 misalnya. Nah itu kita tidak bisa membuktikan dengan cara circle. Artinya misalnya kalau kita mengatakan 5 kemungkinan padahal lebih, lalu kita buktikan 4 diantaranya salah. Yang kelima ini belum tentu benar. Kenapa? Karena dia bukan kemungkinan yang satu-satunya yang tersisa. Sebab masih ada lagi 2, 3 atau lebih dari kemungkinan yang ada. Tapi kalau kita tahu seluruh kemungkinannya, kemudian kita buktikan seluruh kemungkinan yang jadi kita buktikan kecuali satu, seluruh kemungkinan yang ada bahwa mereka itu salah, maka yang satu itulah yang benar. Tanpa lagi perlu kepada pembuktian. Yang kedua, yakni poin kedua yang harus diketahui, bahwa kenapa dari 4 perhubungan masih bisa menghasilkan 4 perhubungan lagi. Karena sebagaimana maklum bahwa dalam 4 perhubungan itu adalah menghubungkan pahaman 2 universal. Menghubungkan pahaman universal. Poin kedua yang harus diketahui adalah mengapa kita masih bisa membicarakan hasil daripada pahaman atau perhubungan 2 pahaman yang katakanlah dinegatifkan, diperlawankan terlebih dahulu. Kenapa kita masih bisa mengkondisikannya dalam masalah 4 perhubungan? Hal itu, yakni sekali lagi saya ulang pertanyaannya, 2 pahaman universal manakala dihubungkan tidak akan keluar dari 4 perhubungan. Nah, 2 pahaman universal ini ketika sudah diperlawankan masing-masingnya,
mengapa masih bisa menghasilkan 4 perhubungan? Jawabannya adalah karena pahaman universal ketika diperlawankan tetap universal. Nah, ketika tetap universal, maka ketika dua-duanya diperlawankan, berarti ada dua pahaman universal di situ. Oleh karena itu tidak keluar juga dari 4 perhubungan. Contohnya, manusia, pahaman universal. Bukan manusia sebagai perlawanannya. Manusia dan bukan manusia. Manusia universal, bukan manusia juga universal. Kenapa? Karena ekstensinya di luar. Jadi ekstensi atau eksistensi luarnya atau ekstensinya itu lebih dari satu. Manusia lebih dari satu. Bukan manusia juga lebih dari satu. Bukan manusia diantaranya ada batu, ada pohon, ada kucing, ada kepiting. Dan pada masing-masing esensi tersebut, yakni seperti kucing misalnya, masih ada lagi ribuan ekstensi. Jadi seandainya bukan manusia itu hanya kucing saja, itu tetap masih universal karena kucing masih ada ribuan. Walhasil lebih dari satu. Kalau ekstensi sudah lebih dari satu, maka dia adalah pahaman universal. Jadi poin pertama adalah kita akan memakai cara circle. Yang kedua, hasil daripada perlawanan dari dua pahaman tetap akan menghasilkan 4 perhubungan karena masing-masingnya tetap merupakan pahaman universal. Di mana pahaman universal ini kalau dihubungkan, kaidahnya tetap tidak keluar yang telah diterangkan pada pelajaran yang telah lalu, yaitu tidak keluar dari 4 perhubungan. Gitu. Nah, untuk yang pertama kali, kita akan membicarakan perlawanan hubungan sama. Hubungan sama seperti apa? Hubungan sama seperti manusia dan rasional. Setiap manusia pasti rasional, setiap rasional pasti manusia. Yakni di mana saja kita jumpai dalam ekstensi manusia, di situ juga ada ekstensi rasional. Di mana saja ada ekstensi rasional, di situ kita jumpai juga ekstensi manusia. Ini yang kita katakan hubungan sama. Nah, sekarang kita perlawankan dulu ini masing-masing dari dua pahaman universal tersebut. Yang manusia menjadi bukan manusia, yang rasional menjadi bukan rasional. Nah, bukan manusia ini pahaman universal. Bukan rasional juga pahaman universal. Hasil sekarang kita mau menghubungkan dua pahaman universal ini. Hasilnya apa? Nah, supaya kita latihan untuk katakanlah menguatkan pikiran, maka kita memakai cara yang muter-muter. Yakni membuktikan 3 kemungkinan, membuktikan kesalahan dari 3 kemungkinan yang ada, di mana nanti akan tersisa 1 kemungkinan. Maka yang satu ini tidak perlu dibuktikan lagi. Karena kalau kita tahu jumlah kemungkinannya 4, karena kita tahu tidak akan keluar dari 4, lalu terbukti 3 salah, maka yang satu pasti benar. Tidak mungkin salah semua. Jadi seluruh kemungkinannya hanya 4, lalu salah semuanya. Tidak mungkin. Kemungkinan jawaban kemungkinannya ada 4, lalu yang benar di antara 4 itu adalah yang satu. Supaya tidak repot, artinya tidak perlu mencari pembuktiannya dalam pembuktian kesalahan dari 3 kemungkinan yang ada pada ekstensi, maka kita pakai simbol-simbol aja. Pakai simbol, katakanlah matematika. Perlu diketahui juga bahwa
Yang kita akan bahas kali ini, yakni kemungkinan yang ada dari perhubungan dua pahaman universal, di mana dua universal ini hasil daripada pahaman universal sebelumnya, yakni setelah diperlawankan. Di sini kita akan membahas 5 kemungkinan, bukan 4 kemungkinan. Tapi bukan berarti keluar dari 4 kemungkinan, dari 4 perhubungan. Dia tetap 4 perhubungan. Tapi ada 5 kemungkinan dari perhubungan. Kenapa? Karena lebih besar dan lebih kecil bisa berbalikan. Gitu. Jadi pada pada hubungan umum dan khusus mutlak, hubungan umum dan khusus mutlak itu bisa terpecah menjadi 2 kemungkinan. Umum dan khusus mutlak yakni apa? Seperti contohnya binatang dan manusia. Di mana binatang lebih umum secara mutlak dan manusia lebih khusus secara mutlak. Tidak ada dimensi lain yang dari manusia katakanlah yang lebih luas dari binatang. Begitu juga tidak ada dimensi lain dari binatang yang katakanlah lebih khusus dari manusia. Jadi secara mutlak binatang lebih luas dari manusia dan secara mutlak manusia lebih khusus dari binatang. Nah, dalam kondisi seperti ini, yakni di mana hubungannya adalah umum dan khusus mutlak, itu bisa dimungkinkan 2 hal. Yakni yang A lebih besar dari B, di mana B lebih khusus dari A, lebih kecil dari A, itu bisa berbalikan. Bisa B lebih luas dari A. Kan itu juga sebagai kemungkinan. Misalnya, ketika A sama dengan B, jadi manusia dengan rasional. Manusia diperlawankan, bukan manusia. Manusia rasional diperlawankan, bukan rasional. Kalau kita ganti simbol A, yang tadinya A sama dengan B, min A dengan min B, yakni min ini bukan ya, bukan negatif, tapi bukan kurang artinya. Min bukan kurang, tapi negatif, yakni bukan, artinya bukan. Min A yakni bukan A. Kalau tadinya A sama dengan B, min A dengan min B, apa hasilnya? Gitu. Nah, kemungkinannya banyak. Misalnya, A sejajar dengan min A sejajar dengan min B. Nah, pada umum dan khusus mutlak bisa berbalikan. Yani min A lebih besar dari min B atau min A lebih kecil dari min B. Nah, oleh karena umum dan khusus mutlak ini bisa menjadi 2, yakni min A lebih besar dari min B atau min B lebih besar dari min A, maka hubungan yang akan kita bahas nanti adalah 5 hubungan. Jadi 5 kemungkinan. Tapi pada hakikatnya tetap 4 hubungan. Karena sebagaimana tadi sudah dijelaskan bahwa pada hubungan umum dan khusus mutlak bisa terjadi 2 hubungan yang berbalikan. Sekarang A sama dengan B, yakni manusia sama dengan rasional. Ketika A sama dengan B, lalu kita menegatifkan A, yakni bukan A. Dan yang B kita negatifkan juga menjadi bukan B. Nah, ini hasilnya apa? Ada 5 kemungkinan. Ingat 5 kemungkinan tetap dalam 4 perhubungan. Kemungkinan pertama, min A sejajar min B, yakni tidak pernah ketemu. Apa istilahnya? Perbedaan. Min A kali min B. Min A kali min B, yakni apa? Umum dan khusus dari satu segi. Sebagian min A ketemu dengan min B, sebagian min A tidak ketemu dengan min B. B juga begitu, min B. Min B sebagian min B ketemu dengan min A, sebagian min B tidak ketemu dengan min A. Jadi simbolnya min A kali min B. Kali yakni bertemu dan berpisah. Kemungkinan ketiga, min A lebih besar dari min B. Kemungkinan keempat, min A lebih kecil dari min B. Ini tandanya berbalikan.
Yang kelima, min A sama dengan min B. Nah, kalau teman-teman perhatikan pada kemungkinan 1 sampai dengan 3, min A sejajar min B. Min A bertemu dan berpisah dengan min B. Min A lebih besar dari min B. Di sini kita bisa simpulkan dengan satu kesimpulan. Yakni apa? Bahwa min A tidak bertemu dengan min B. Setidaknya pada sebagian. Pada kemungkinan pertama, min A tidak bertemu dengan min B. Pada seluruh ekstensinya. Pada kemungkinan kedua, min A tidak bertemu dengan min B pada sebagian ekstensinya. Pada kemungkinan ketiga, min A juga tidak bertemu dengan min B pada sebagian ekstensinya. Nah, dari 3 hal ini dapat kita tarik kesimpulan, dapat kita simpulkan dengan satu kemungkinan, dengan satu kesimpulan. Yaitu apa? Yaitu min A tidak bertemu dengan min B. Setidaknya pada sebagian. Sebab kalau seperti kita katakan seluruh manusia rasional. Lalu kita katakan sebagian manusia rasional, itu juga boleh. Bisa. Sebab ketika kita menghukumi sebagian, itu bukan berarti kita menolak hukum itu pada sebagian yang lain. Jadi kalau seluruh manusia itu rasional, berarti sebagiannya rasional. Kan gitu. Jadi kalau seluruh manusia rasional, berarti sebagiannya rasional. Jadi perkataan bahwa sebagian manusia rasional benar. Kenapa? Karena pada kenyataannya seluruh manusia rasional. Jadi kalau seluruh manusia rasional, kalau seluruhnya rasional, sebagiannya pasti rasional. Nah, pada kemungkinan pertama, A sejajar dengan B. Min A sejajar dengan min B. yakni tidak bertemu sama sekali. Nah, ketika seluruh min A tidak bertemu dengan seluruh min B, berarti kita bisa mengatakan sebagian min A tidak bertemu dengan min B. Karena ketika seluruhnya itu tidak ketemu, sebagiannya pasti tidak ketemu. Oleh karena itu, 3 kemungkinan tadi, yakni min A sejajar min B, atau tidak ketemu min B sama sekali. Min A tidak bertemu dengan min B. Sebagian min A tidak ketemu min B. Yang ketiga, min A lebih besar dari min B, artinya min A juga sebagiannya tidak ketemu dengan min B. Pada 3 kemungkinan ini, kita bisa mengatakan bahwa min A tidak ketemu min B. Nah, ketika min A tidak ketemu dengan min B, kita mau buktikan ini benar apa enggak ini. Nah gitu. Ini kesimpulan ini benar enggak? Nah, untuk membuktikan kebenarannya, kita mau hilangkan minnya. Kita kembalikan lagi kepada asalnya. Apakah dia menghasilkan A sama dengan B sehingga dikatakan benar atau tidak sehingga dikatakan salah. Ketika min A tidak bertemu dengan min B, berarti min A apa? Ketemu dengan B. Jadi ketika min A dari kesimpulan 3 kemungkinan tadi, hasilnya apa kesimpulannya? Min A tidak ketemu dengan min B. Ketika min A tidak ketemu dengan min B, nah, kalau min A tidak ketemu dengan min B, yang dari hasil kesimpulan yang 3 itu, berarti min A ketemu dengan B. Kita sekarang sudah menghilangkan minnya dari B. Jadi kalau min A tidak ketemu dengan min B, berarti min A ketemu dengan B. Kenapa begitu? Kan dulu di perlawanan, di pembagian kata yang tadi diingatkan kembali itu di pertentangan perlawanan, yaitu positif negatif. Di situ dikatakan bahwa apa? Bahwa dalam positif negatif ini tidak ada yang keluar daripadanya, sekalipun keduanya tidak bisa ketemu. Jadi kalau masih ingat pelajaran lalu, pertentangan perlawanan adalah yakni positif negatif itu adalah
tidak bertemu dalam satu tempat, yakni ruang, waktu, dan ditinjau dari satu sisi. Ini syaratnya 3. Tidak bertemu dalam satu ruang, dalam satu waktu, dan dalam satu sisi pandang. Begitu. Nah, hukumnya apa? Kalau masih ingat dulu. Hukumnya pertentangan perlawanan adalah, perbedaan pertentangan perlawanan adalah apa hukumnya? Tidak bisa bertemu kedua-duanya, tapi tidak bisa diangkat kedua-duanya. Yakni manusia dan bukan manusia, contohnya. Manusia dan bukan manusia. Di mana saja eksistensi, keberadaan, tidak bisa keluar dari manusia atau bukan manusia. Jadi sekalipun manusia dan bukan manusia ini tidak bisa ketemu, tapi tidak bisa diangkat dua-duanya. Jadi harus dipilih salah satu. Itu hukum daripada perlawanan. Jadi positif negatif. Ingat, sekalipun tidak bisa ketemu dalam satu tempat, ruang, dan waktu, tempat, waktu, dan segi pandang, tapi tidak bisa diangkat dua-duanya. Jadi manusia dan bukan manusia, itu tidak bisa bertemu, tetapi tidak bisa diangkat dua-duanya. Jadi apapun pasti dia, kalau bukan manusia, pasti bukan manusia. Gitu. Nah, di sini juga begitu. Kalau min A tidak ketemu dengan min B, karena positif negatif, tidak bisa diangkat dua-duanya, yakni min B dengan B tidak bisa ketemu memang, tetapi min B dengan B itu tidak bisa terangkat dua-duanya. Nah, ketika min A tidak ketemu dengan min B, dan setiap positif negatif, yakni min B dengan B, tidak bisa lepas dua-duanya, tidak bisa diangkat dua-duanya, berarti min A yang tidak ketemu dengan min B tadi, berarti apa? Ketemu dengan B. Jadi kalau min A tidak ketemu dengan min B, berarti apa? Min A ketemu dengan B. Gitu. Nah, sekarang kita mau hilangkan negatifnya dari A. Sekarang min A ketemu dengan min B, kan gitu. Ketika min A ketemu dengan B, nah, karena min A dengan A tidak bisa kumpul dan tidak bisa diangkat dua-duanya, nah ketika min A ketemu dengan B, berarti A tidak ketemu dengan B, gitu. Nah, ketika min A dengan A tidak bisa berkumpul, berarti apa? Min A yang tadinya bertemu dengan B, karena A tidak berkumpul dengan min A, berarti karena min A bertemu dengan B, berarti apa? A tidak berkumpul dengan B. Nah, kalau A tidak bertemu dengan B, berarti apa? Keluar dari asal hubungannya. Asal hubungannya apa? A sama dengan B. Yani A selalu bertemu B, atau B selalu bertemu A. Ternyata di sini, dari 3 kemungkinan yang ada, dari 3 kemungkinan pertama, itu menghasilkan A tidak bertemu dengan B. Berarti salah. Dengan demikian, maka ketiga kemungkinan pertama, yaitu min A sejajar min B, atau min A tidak ketemu sama sekali dengan min B, min A kali min B, atau min A bertemu dan berpisah pada sebagian min B, dan yang ketiga min A lebih besar dari min B, ini berarti salah. Sebagaimana yang telah diuraikan tadi. Sekarang kemungkinan yang keempat. Kemungkinan ketiga B sebenarnya ini. Kalau kemungkinan ketiga tadi apa? Min A lebih besar dari min B. Sekarang kemungkinan 3B-nya ini. yakni min A lebih kecil dari min B. Sebenarnya dia tidak bukan merupakan kemungkinan yang mandiri. Dia pecahan dari kemungkinan ketiga. yakni hubungan umum dan khusus mutlak.
Min A lebih kecil dari min B. Bagaimana ini? Kita lihat saja. Kalau min A lebih kecil dari min B, berarti ada sebagian min B yang tidak ketemu dengan min A. Kan gitu. Jadi kalau min A lebih kecil dari min B, berarti min B kan lebih besar dari min A. Kalau min B ini lebih besar dari min A, berarti ada sebagian min B yang tidak ketemu min A. Jadi sebagian min B tidak ketemu min A. Seluruh min A ketemu min B kan gitu. Karena dia lebih khusus. Tapi tidak semua min B ketemu min A. Jadi sebagian min B ketemu dengan min A. Sebagian min B tidak ketemu dengan min A. Nah, kita ambil min B yang tidak ketemu dengan min A. Karena itu juga merupakan kelaziman daripada min A lebih kecil dari min B. Nah, ketika min A lebih kecil dari min B, berarti min B lebih luas dari min A. Berarti ada sebagian min B tidak ketemu min A. Kalau sebagian min B tidak ketemu min A, nah berarti apa? Karena min A dengan A tidak bisa ketemu, tapi ingat nggak bisa diangkat dua-duanya, berarti min B ketemu dengan A. Jadi kalau kalau sebagian min B tidak ketemu dengan min A, berarti apa? Sebagian min B ketemu dengan apa? A. Jadi kalau sebagian min B tidak ketemu dengan min A, berarti min B ketemu dengan A. Karena A dengan min A tidak bisa berkumpul. Nah, kalau min B ketemu dengan A, berarti B nggak ketemu dengan A. Berarti B-nya tidak ketemu dengan A. Kan gitu. Karena min B dengan B tidak bisa berkumpul. Jadi kalau min B ketemu dengan A, tidak mungkin B juga ketemu dengan A. Kalau kita katakan min B ketemu dengan A, kemudian B juga ketemu dengan A, berarti kita telah mengumpulkan apa? Dua perlawanan. Yang sering kita katakan kontradiksi. Ini istilah lebih khususnya apa? Mengumpulkan dua perlawanan itu tidak mungkin. Positif negatif ketemu. Ahmad ada, Ahmad nggak ada. Dalam satu ruang, waktu, dan segi pandang. Tidak mungkin. Min B ketemu, B ketemu. Tidak mungkin. Dalam satu ruang, waktu, dan sisi pandang. Nah, jadi hasil dari min B lebih besar dari min A, kalau kita buang negatif-negatifnya, menghasilkan apa? B nggak ketemu dengan A. Padahal hubungan asalnya apa? B selalu ketemu A. A selalu ketemu B. Gitu. Nah, karena 3 kemungkinan dari 4 kemungkinan yang ada, kita telah buktikan kesalahannya, di mana salah satu di antara ketiga itu bercabang menjadi AB, menjadi 1 dan 2, karena bisa berbalikan, yang lebih luas, lebih khususnya bisa berbalikan, maka karena sudah kita buktikan, ketiga-tiganya itu menghasilkan kesalahan, maka yang benar yang tersisa. Apa yang tersisa? Min A sama dengan min B. Yani min A selalu ketemu dengan min B, atau min B selalu ketemu dengan min A. Yani manusia dan rasional, kalau di negatif diperlawankan, yani menjadi bukan manusia dan bukan rasional. Nah, ini hubungannya sama. Jadi menghasilkan hubungan sama. Jadi di mana ada bukan manusia, di situ juga bukan rasional. Di mana ada bukan rasional, di situ juga bukan manusia. Tapi untuk melatih diri menguatkan pikiran, kita memakai cara circle. Tapi karena supaya lebih mudah,
kita ganti manusia dan rasionalnya dengan simbol A dan simbol B. Gitu. Kita baca naskahnya. Hubungan perlawanan dua universal. Sebagaimana Anda ketahui, hubungan dua universal dari pahaman-pahaman universal yang ada menghasilkan 4 macam perhubungan. Ini di pelajaran yang telah lalu sudah dibicarakan hal ini. Pada bab ini, kami akan menyajikan hubungan dua pahaman universal yang masing-masing diperlawankan terlebih dahulu. Ingat diperlawankan, yakni kalau positif dinegatifkan, kalau negatif dipositifkan. Gitu. Misalnya dua pahaman manusia dan rasional menjadi bukan manusia dan bukan rasional. Untuk membuktikan hasil dari memperlawankan kedua pahaman tersebut akan dipakai suatu cara atau jalan yang disebut dengan cara riset. Jadi dalam peristilahan logika banyak sih, yakni banyak istilahnya cara riset atau circle. Kalau dalam bahasa Arab istiqsa atau daur atau tardid, ini keraguan-raguan atau semacam itulah yang esensinya, hakikatnya sudah dikatakan pada penjelasan, yaitu apa? yakni membuktikan seluruh kemungkinan kesalahan, membuktikan kesalahan seluruh kemungkinan yang ada kecuali satu. Maka yang satu itulah yang benar, gitu. Itu yang disebut cara riset atau keraguan atau circle daur dalam bahasa Arabnya. Yaitu mengumpulkan. Jadi, tapi ingat sebelum membuktikan kesalahannya, kesalahan kecuali satu ya kemungkinan, itu juga ingat bahwa harus tahu seluruh kemungkinannya. Gitu. Kalau kita tidak tahu seluruhnya, maka tidak mungkin menggunakan cara riset ini. Naskah yaitu mengumpulkan semua yang bisa dimungkinkan, ini semua kemungkinannya. Kemudian ketika terbukti ketidakbenaran semuanya kecuali satu, maka yang terakhir inilah yang benar. Jadi nggak perlu pembuktian lagi. Cara ini juga dipakai oleh salah seorang ulama terkenal, Syekh Ridha Muzaffar, dalam masalah ini dalam mantiknya. Jadi dalam buku logikanya, Syekh Muzaffar menggunakan cara circle ini. Satu, perlawanan hubungan sama. Yang pertama, perlawanan hubungan sama. Jadi tadinya hubungan sama, terus diperlawankan. Naskah. Seperti kami terangkan di atas, untuk mengetahui hasil dari perlawanan sama ini, kami akan menguraikan semua kemungkinannya. Dengan demikian, hasil tersebut tidak akan keluar dari 4 perhubungan. Karena dua pahaman universal kalau dihubungkan pasti menghasilkan atau memungkinkan 4 perhubungan. Gitu. Dengan demikian hasil tersebut tidak akan keluar dari 4 perhubungan. Sebab pertama, ini kenapa tidak keluar dari 4 perhubungan? Sebab pertama, perlawanan pahaman universal tetap merupakan pahaman universal. Ya lupa, manusia dan bukan manusia sama-sama universal. Manusia universal, bukan manusia juga universal. Bahkan negatifnya dari pahaman partikuler juga universal. Misalnya Ali satu orang, Ali anak tetangga ya. Ali partikuler, Ali dalam akal, Ali anak tetangga, ini dalam akal. Ali kan pahaman. Di luar juga ada Ali ekstensinya. Nah, bukan Ali kan positif. Bukan Ali negatif. Bukan Ali, itu hasilnya apa? Partikuler. Universal. Jadi Ali partikuler, bukan Ali universal. Nah gitu. Jadi partikuler saja kalau dinegatifkan menjadi universal. Apalagi universal. Ini manusia yang memang universal, bukan manusia yang universal juga. Bahkan lebih luas dari sebelumnya. Sebab kalau sebelumnya hanya manusia, tapi yang bukan manusia banyak esensi.
selain manusia. Jadi lebih banyak esensi. Kalau manusia hanya satu esensi, kalau bukan manusia banyak sekali esensi. Di mana masing-masing esensi apa? Universal. Jadi lebih luas cakupannya. Oke, naskah. Sebab pertama, perlawanan pahaman universal tetap merupakan pahaman universal. Tambahannya bahkan lebih luas ya. Jangan lupa. Misalnya bukan manusia yang diperlawankan dengan pahaman manusia. Pahaman bukan manusia ini mempunyai banyak ekstensi seperti pohon, batu. Jadi banyak itu bukan hanya dilihat dari pohon, batu, gunung, langit, dan seterusnya loh ya. Pohon dan seluruh ekstensinya itu juga sudah universal. Jadi seandainya bukan manusia itu hanya pohon, tetap universal. Jadi jangan salah paham. Jangan dikira bahwa keuniversalannya karena di selain manusia ada pohon, batu, gunung, langit, dan lain-lain. Bukan itu. Jadi seandainya yang ada selain manusia itu hanya pohon, itu tetap universal. Kenapa? Karena keuniversalan adalah apa? Banyaknya ekstensi di luar. Banyaknya ekstensi. Nah, jadi banyaknya eksistensi luar. Gitu. Nah, pohon banyak. Eksistensi luarnya banyak. Ekstensinya banyak. Jadi seandainya ada pohon saja sudah universal. Apalagi ditambah batu, gunung, langit, dan lain-lain. Itu sebab pertama. Nah, sekarang sebab kedua. Sebagaimana maklum, setiap pahaman universal yang dihubungkan dengan pahaman universal lainnya akan menghasilkan 4 perhubungan. Lihat 4 perhubungan. Jadi dulu di pelajaran 4 perhubungan kita telah bicarakan bahwa kalau ada 2 pahaman universal lalu kita hubungkan maka hasilnya akan menghasilkan apa yang disebut dengan 4 perhubungan. Nah, sekarang kalau tidak keluar dari 4 perhubungan, maka perlawanan hubungan sama akan menjadi salah satu dari hubungan perbedaan umum dan khusus mutlak, umum dan khusus dari satu segi, atau menjadi hubungan sama. Jadi seperti yang asalnya. Untuk mempermudah pembuktiannya, kita akan memakai huruf dan lambang yang sudah kami jelaskan pada pelajaran 4 perhubungan. Dengan demikian uraiannya sebagai berikut. Jadi lambang-lambangnya, simbol-simbolnya sudah diterangkan pada 4 perhubungan. Dengan demikian uraiannya sebagai berikut. Hubungan sama adalah A sama dengan B. Atau B sama dengan A. Perlawanannya tidak akan keluar dari 1 A min A sejajar dengan min B. Jadi tidak pernah ketemu. 2. Min A kali min B, yakni bertemu pada sebagian, berpisah pada sebagian. Yang ketiga, min A lebih besar dari min B. Yang keempat, min A lebih kecil dari min B. Yang kelima, min A sama dengan min B. Jangan lupa bahwa 5 kemungkinan ini muncul dari apa? Dari bagian ketiga, yakni min A lebih besar dari min B. Di mana bisa berbalikan, min A lebih kecil dari min B. Di mana dua-duanya itu hakikat dari apa? Hubungan umum dan khusus mutlak. Jadi karena bisa berbalikan maka menjadi 2. Sehingga semuanya menjadi 5 sekarang. Keterangan. Min berarti bukan. Naskah ya. Dan lain-lain yang menunjukkan kenegatifan. Ini min yakni bukan. Jadi min A yakni bukan kurang A. Tapi bukan A. Pada nomor 1 sampai dengan 3 dapat dikatakan bahwa min A tidak berkumpul tidaknya dengan min B. Yani setidaknya pada sebagian ekstensinya maksudnya. Jadi min A tidak berkumpul setidaknya pada sebagiannya maksudnya dengan min B. Saya ulang naskahnya. Pada nomor 1 sampai dengan 3 dapat dikatakan bahwa min A tidak berkumpul setidaknya dengan min B pada sebagiannya. Min A tidak berkumpul dengan min B pada setidaknya pada sebagian
Ya, pada sebagian ekstensinya. Ekstensi luar, sorry. Maka dapat kita katakan bahwa min A tanpa min B. Yani min A tidak ketemu min B. Nah, berarti min A bersama B. Jadi bertemu B. Sebab dua hal yang berlawanan tidak terangkat kedua-duanya. Yani B dengan min B tidak terangkat kedua-duanya. Jadi kalau min A sudah terangkat, berarti B tidak bisa diangkat. Gitu. Terangkat itu maksudnya apa? Tanpa min B. Kan dibilang tadi min A tanpa min B. Diangkat min B-nya. Ketika min B-nya diangkat, B-nya nggak bisa diangkat. Gitu. Kan tidak terangkat kedua-duanya. Lihat perbedaan perlawanan pada pelajaran terdahulu. Dengan demikian akan menghasilkan ketidakbenaran perkataan bahwa A bersama B. Jadi ketika min A bersama B, nah ketika sudah min A-nya ditetapkan dengan B, berarti A-nya harus diangkat dari B. Maka itu tidak benar perkataan A bersama B. Gitu. Ini naskah akan menghasilkan dengan demikian akan menghasilkan ketidakbenaran perkataan bahwa A bersama B. Sebab dua perlawanan tidak berkumpul. Dua perlawanan, ini apa di sini maksudnya? A dan min A atau min A dan A. Jadi kalau min A-nya ditetapkan dengan B, berarti A-nya harus diangkat dari B. Jadi tidak bertemu dengan B. Berarti salah kalau mengatakan A bersama B. Naskah dengan uraian ini menjadi jelas bahwa ketiga hubungan itu tidak benar. Sebab menghasilkan kesalahan dari statement A bersama B. Padahal hubungan asalnya adalah A bersama B. Yaitu A sama dengan B. Kita urai satu kemungkinan lagi dari dua kemungkinan yang masih belum kita uraikan. Yakni apa? Min A lebih kecil dari min B. Dan min A sama dengan min B. Kita urai yang satu dulu. Jadi kalau yang satu ini salah, maka yang lainnya nggak perlu diurai, pasti benar. Gitu, nggak perlu dibuktikan. Sekarang kita buktikan yang min A lebih kecil dari min B. Naskah? Kalau menjadi min A lebih kecil dari min B, maka min B tanpa min A. Kan gitu. Kalau min A lebih kecil dari min B, berarti min B lebih besar dari A. Kalau min B lebih besar dari min A, berarti sebagian min B tidak ketemu dengan min A. Maka min B tanpa min A. Nah, sekarang kemudian menjadi min B bersama A. Karena kalau min B tanpa min A, jadi min A-nya udah diangkat, berarti A-nya harus ditetapkan. Jadi min B dengan atau bertemu dengan A gitu, bersama A. Nah, sekarang kemudian menjadi min B bersama A. Sebab perlawanan dua hal tidak terangkat. Jadi A dengan min A. Maka tidak benarlah perkataan bahwa B bersama A. Jadi kalau min B bersama A, berarti B-nya tidak bersama A. Gitu. Kalau tadi, kalau min B tanpa min A, berarti min B bersama A. Sekarang ketika min B bersama A, berarti B-nya tidak bersama A. Gitu. Maka tidak benarlah perkataan bahwa B bersama A. Sebab perlawanan dua hal, yakni A, B dengan min B, tidak berkumpul semua. Dengan demikian hasil ini, yakni min B lebih kecil dari min A lebih kecil dari min B, hasilnya juga apa? Tidak benar. Sebab menyimpang dari hubungan semula, yaitu A sama dengan B, atau B sama dengan A, alias A bersama B, atau B bersama A. Dengan uraian di atas dapat dikatakan bahwa hasil yang benar adalah A min B, min A sama dengan min B. Atau min B sama dengan min A. Atau min A bersama min B bersama min A. Gitu. Naskah, sebab kemungkinan yang lain yang ada telah terbukti kesalahannya. Gitu. Ini yang disebut dengan cara sirkel.
Perlu diketahui bahwa menjadi 5 hubungan yang dimungkinkan di atas karena pada hubungan umum dan khusus mutlak bisa berbalikan. Berarti bukan ada hubungan baru yang keluar dari 4 hubungan. Kalau kita gambarkan masalah di atas, maka akan menjadi sebagai berikut. Dulu kalau masih ingat waktu saya melukiskan gambaran dengan kata-kata, saya menggambarkannya dengan lingkaran. Satu lingkaran. Di mana pada lingkaran itu di dalamnya ada manusia dan rasional. Jadi di mana saja dalam lingkaran itu ada manusia, di situ pula ada rasional. Di luar lingkaran, ini bukan manusia dan bukan rasional. Nah, ketika ada lingkaran, satu lingkaran di dalamnya ada manusia dan rasional, ketika positifnya di mana positifnya di dalam lingkaran itu manusia dan rasional. Negatifnya di luar lingkaran itu. Di luar lingkaran itu adalah bukan manusia dan bukan rasional. Jadi berikan panah keluar dari garis lingkaran yang ada, dikasih arah panah keluar, menunjukkan bahwa di luar lingkaran itu adalah min A dan min B, atau bukan manusia dan bukan rasional. Nah, di luar lingkaran itu di mana saja min A, pasti dia juga bisa disebut min B. Di mana ada bukan rasional, di situ juga bisa disebut bukan manusia. Begitu pula sebaliknya. Jadi gambarnya, kalau yang hubungan sama satu lingkaran, kalau perlawanan hubungan sama adalah satu lingkaran juga, tetapi dari garis lingkarannya itu keluar diberi panah-panah. Jadi menunjukkan di situ min A dan min B, yakni bukan manusia dan bukan rasional. Nah, di luar lingkaran itu, di mana di situ bukan manusia, pasti juga bukan rasional. Gitu. Di mana di situ bukan min A, juga pasti bukan min B. Begitu pula sebaliknya. Sekian dahulu perjumpaan kita kali ini, yaitu pada logika 22. Semoga membuat kita lebih bertambah informasi, dan mudah-mudahan informasi ini juga tidak salah, benar, dan juga menghasilkan kebenaran yang lain, yaitu menangkap hidayah Tuhan, karena Tuhan adalah sumber kebenaran dalam apapun juga. Jadi bukan hanya masalah agama, dalam masalah pikiran, kimia, dan seterusnya. Oleh karena itu mudah-mudahan pelajaran kita ini memang benar adanya dan sesuai dengan bukti-bukti atau argumentasinya. Semoga pula menghasilkan kebenaran yang lain, yaitu kebenaran dalam berakidah, beriman, dan bertakwa dalam amal. Amin ya rabbal alamin. Dengan kebesarannya dan dengan kesucian Rasulullah, Rasulnya, dan Ahlul Bait Rasulnya. Salawatullahi alaihim ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi tahirin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.